Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini kita sudah ada di Kota Pekalongan lagi. Nah, kita mau update kolam natural Japanese modern yang ada di Pekalongan, yang kita garap dengan dry gardennya juga. Ini sudah running final. Jadi nanti sekalian saya pengen edukasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mungkin buat teman-teman atau koi lover yang kolamnya tidak buat dengan glass, tapi semoga tips ini bisa membantu dan bermanfaat. Ya, oke. Nah teman-teman, ini ruang makan kaca udah mulai dipasang juga, yang salah satunya Noval di belakang saya, Val. Ini kita kalau ngelihat langsungnya, nah kita makan sambil menikmatin air terjun, kolam, tema Japanese, seger sekali tanaman-tanaman bongsainya. Itu yang goal yang kita mau capai ya teman-teman ya. Kemudian kita keluar ke area sini. Nah ini ya, sekali lagi, mumpung filter ini lagi dibuka, saya mau edukasi sedikit. Jadi di sini terdiri dari 5 chamber collecting. Chamber yang pertama ini mekanik jet mat, AC jet mat dengan aerasi kecil. Saya tidak akan bahas detail kenapa aerasinya kecil, karena di area jet mat ini ada bakteri aerob dan anaerob, yang artinya ada bakteri yang butuh DO atau oksigen, yang tidak butuh juga. Tapi teman-teman nggak usah ribet, kalau dengan blast pokoknya customer terima beres, sudah seperti itu ya. Nah, 2 lubang gede ini, Pak, ditunjuk, itu adalah BD stopper. Fungsinya nanti ditutup, menghentikan aliran kolam ke filter saat kita perlu maintain besar, atau istilahnya di blast koi itu backwash besar, seperti itu. Chamber collecting yang kedua, media premium biologis BioCube. Teman-teman bisa lihat, jadi kenapa bisa pengaturannya rapi, presisi seperti ini, dari awal sudah kita perhitungkan dengan besarnya bidangnya BioCube-nya, penyusunannya, penataannya, sehingga bisa rapi. Nah memang ada beberapa customer yang kolamnya nggak bikin dengan blast, apalagi tidak pakai sistem double wall, terus beli BioCube sendiri disata berantakan ya, karena memang sekali lagi kalau kita sudah dari awal kita perhitungkan semua. Chamber collecting ketiga sama biologis BioCube juga ya, dengan aerasi yang tidak terlalu kencang, tujuannya untuk supaya bakteri yang ada diperlukan untuk di media biologis ini bisa tumbuh secara maksimal. Chamber keempat, pompa UV ya, UV-nya belum kita nyalain karena ini lagi kita buka, karena mata kita hati-hati kalau ngelihat sinar UV terlalu sering, itu tidak baik juga untuk kesehatan mata ya. Pompa kita bagi 2 flow, dengan pompa 1 itu untuk 2 arus, pompa 2 untuk 2 air terjun. Intinya flow yang kita kejar ini 2 kali perputaran dari kapasitas kolam plus filter, jadi flownya cukup 2 kali. Nah, chamber collecting yang kelima, di sini ada chamber collecting backwash untuk maintain 1, 2, 3, 4. Ini tadi yang mekanik, ini biologis, ini air bersih. Untuk mingguan yang kita maintain hanya cabut 1 pipa ini. Untuk 1 bulanan pipa yang kedua ini, yang lain nggak usah diotak-atik. Simple sekali, praktis sekali. Aerator, panel-panel kelistrikan, UV dan lain-lain, selalu kita punya standar, kita susun yang serapi mungkin, yang sebaik mungkin. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas area kolam, Val. Kamu shoot ke kolam. Ini kolam running baru hari ketiga. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk kolam baru ini meskipun secara kasat mata ini sudah sangat bening dan clear sekali. Ingat yang saya sering bilang, air bening belum tentu sehat, air sehat belum tentu bening. Tapi ini beningnya udah dapet, sehatnya belum. Karena ini kelihatan sekali masih agak hard tapi bening. Nanti butuh waktu 3-4 hari lagi. Bakteri starter udah kita masukin kemarin, tadi ada produk dari Mayun juga, pas kita nggak dokumentasi udah masuk. Nanti tolong produk-produknya bakteri starter, biosim, produk Mayunnya tolong ditampilin ya, jadi teman-teman bisa tahu apa yang standar kita pakai. Kemudian air terjun ini kita setting memang sengaja agak soft teman-teman. Sekali lagi, ini tergantung kebutuhan dari customer, karena customernya nggak kepengen terlalu berisik, makanya kita settingnya soft. Kemudian aerasi yang ada di di bawah air terjun itu pun kita setting baru setengah atau 50%, supaya tidak terlalu bergelombang atau beriak. Nah, Noval bisa lihat ini padahal settingan belum final, tapi permukaan airnya, level airnya, beningnya, kristalnya memang standarnya blast seperti ini gitu loh. Pak, kalau seperti kolam-kolam lain yang beriak, yang air terjunnya yang ini bisa, ayo kita buktikan. Tapi kita nggak rekomendasi ini. Contoh nih, kita gedein gini ya, ini sama ini, oh sorry, ini yang ini nih Pak,
Tuh, lihat Val. Kira-kira kalau kolam kayak gini ngelihat ikannya gimana, Pak? Lebih cocok jadi kolam jacuzzi sih ya, saya lihat ya. Untuk jacuzzi malah seger ya. Tapi intinya ya kalau memang ada customer yang suka begini ya kita bisa buatin. Tapi kalau standarnya Blaze yang tengah dua ini mati, ya kita matiin. Tuh, langsung airnya clear, ikan kelihatan bening juga, jadi nggak terganggu pemandangan kita, sehingga ya ikannya koi udah bagus-bagus, beli ikan koinya udah harganya lumayan. Kalau bergelombang sekali atau beriak, apalagi yang kadang arusnya sampai kayak sungai mau piara ikan salmon ya, tapi sekali lagi ya standarnya Blaze begini ya. Jadi nanti jangan ada yang nanya, Pak bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, ya udah kita sharing aja standarnya Blaze seperti ini. Kemudian untuk landscape batu, lumut, tanaman bonsai, cemara, dry garden, semuanya juga sudah beres semua ya. Ini tinggal bersih-bersih dari customer saya rasa. Ingat teman-teman, ini belum siap atau belum layak untuk masuk ikan. Padahal sudah hari ketiga. Nunggu berapa hari lagi Pak? 4 hari sampai 5 hari lagi, lebih aman. Ya, dan cuaca juga salah satunya pengaruh, kamu shoot ke atas. Ini kebetulan habis hujan dan mendung terus, itu untuk running kolam baru itu kurang bagus. Jadi kalau untuk running kolam baru, saya lebih suka cuacanya full panas. Itu akan lebih mantap, akan lebih cepat mature. Mas, kalau mau nyalain lampu-lampunya taman ini bisa lihat nggak Mas ya? Yang mana Mas? Oke, terus yang taman sana. Ya, lampu mayinya boleh. Ini sudah nyala. Yang taman yang sana belum ya? Nah ini ya teman-teman ya, jadi sebetulnya karena ini masih belum terlalu gelap, jadi nggak kelihatan. Sebetulnya settingan untuk lampu estetika ini pun nanti kita bisa nikmatin sampai malam hari teman-teman. Baik yang di area kolam, area air terjun, di sini ini juga ada nih di bawah cemara-cemara ini. Sebentar, kok belum nyala ya? Nah, yang sini Mas? Oke, kurang yang sini. Nah, sip, mantap tuh. Ya, semoga kamu nge-shootnya dari sini, Pak. Dari sini mundur, Pak. Tuh. Ini kalau malam keren sekali. Semoga nanti malam pas kita sudah ada ikan aja teman-teman bisa lihat. Jadi sekali lagi kita punya kebiasaan men-setting baik itu secara lampu estetika, kemudian untuk tamannya, untuk kolamnya, kita ibaratnya jangan sampai berlebihan juga. Kesannya takutnya nanti jadi norak, terlalu ngejreng, atau istilah kalau Jawonya itu terlalu dangdut. Ngejreng sekali ya. Itu saya juga dengan customer kebetulan sama, tidak terlalu suka yang terlalu ibaratnya berlebihan seperti itu. Ini ada lampu lampion yang masih belum dinyalain, lampunya masih belum dipasang. Sebetulnya di dry garden itu ada 3 titik juga. Satu di dekat batu itu, lampionnya juga dari Batu Alam belum datang. Kemudian di kanan kiri jalan setapak, sama satu lagi di belakang. Itu nanti kalau udah terpasang semua lebih keren. Dan kemudian terakhir finishing yang saya pernah jelaskan di vlog sebelumnya, dinding-dinding ini nantinya akan WPC dengan corak-corak kayu. Wah, itu makin Japanese sekali, akan makin keren sekali. Yang pasti teman-teman, saya cuma mau ingatkan sekali lagi, baik itu kolam yang dari Blaze ataupun yang bukan dari Blaze, kalau kolam running baru dengan pemberian bakteri starter dan lain-lain, meskipun filter Anda juga sekeren apapun, sepremium apapun, tetap butuh waktu untuk maturing atau proses air ini menjadi bening plus sehat, sehingga ikan baru masuk. Nanti ikan masuk pun tidak boleh langsung kasih makan, ada treatmentnya lagi nanti di video berikutnya. Yang pasti teman-teman, semoga dengan edukasi sederhana, prinsip-prinsip untuk running sebuah kolam baru ini, teman-teman bisa ambil positifnya. Mungkin kalau dalam penyampaian saya ada yang kurang atau kurang pas, ya mohon maaf. Intinya kita hanya pengen berbagi. Dan terima kasih sekali, intinya project yang ke-9 yang udah kita bereskan di tahun ini bulan keempat, sudah 9 project. Jadi kalau diambil rata-rata 1 bulan kita bisa selesaiin 2 project. Ya, semoga nanti yang 10, 11 dan berikutnya yang masih loading semua kita bisa segera update. Yang pasti terima kasih sekali untuk semua dukungannya. Terima kasih untuk customer di Pekalongan ini yang sangat-sangat baik sekali dalam kita mulai dari proses awal, proses pengerjaan sampai finishing. Supportnya luar biasa dan pengertiannya luar biasa. Thank you banget, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Mas, thank you udah. Makasih ya.